saya Sepinka Putri Fitriana, NIM 18622012050, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang teori stakeholder. Yuk, mari disimak penjelasannya. Stakeholder itu adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu menurut Nur Hadi tahun 2011. Menurut Ghazali dan Cariri tahun 2007, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi pada dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Clarkson tahun 1994 membagi stakeholder menjadi dua, yaitu yang pertama stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan pihak yang tidak ikut berpartisipasi secara berkelanjutan. Organisasi tidak dapat bertahan. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu berarti untuk kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Stakeholder tidak hanya terdiri dari investor atau dan kreditur atau shareholder, tetapi juga pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pengungkapan keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikatakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara manajemen dan stakeholder. Lujun tahun 2010 dalam penelitiannya berpendapat bahwa selama beberapa tahun terakhir, informasi CSR mendapatkan perhatian lebih banyak dibandingkan informasi perusahaan yang lain dari stakeholder. Kegiatan CSR yang dilakukan dan diungkapkan secara berkelanjutan dalam laporan tahunan perusahaan maka akan memberikan dampak pada kelangsungan hidup perusahaan dan akan mendapat dukungan dari stakeholder. Perusahaan perlu memberikan informasi relevan kepada stakeholder tentang posisi, upaya dan prestasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui pengungkapan CSR. Saleh et al. Tahun 2010 menyatakan bahwa teori stakeholder berguna dalam menjelaskan CSR. Hal ini dikarenakan teori stakeholder mampu membedakan antara isu sosial dengan stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki salah satu tanggung jawab kepada stakeholder. Dengan melakukan pengungkapan sosial, CSR perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingannya pemegang saham atau stockholder. Namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham saja, tetapi juga kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak yang memiliki keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan. Itu menurut Untung tahun 2008. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Pemegang saham memiliki hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Stakeholder juga memiliki hak terhadap perusahaan. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan atau power untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder. Itu menurut Ghazali dan Cariri tahun 2007. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas, contohnya modal dan tenaga kerja, akses media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan,
atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan. Teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dan mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etika tentang tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, keamanan perusahaan dapat diperoleh yang pada akhirnya berujung pada kepentingan pemilik perusahaan. Kemudian, manajer akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu, teori stakeholder memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Perusahaan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholder. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan agar dengan keikutsertaannya dalam mengelola manajemen pengetahuan dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan dapat bersaing dalam era globalisasi saat ini serta dapat mencapai tujuan. Sekian penjelasan materi stakeholder dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.